Shalom Amang Inang. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Kisah 17. Baik, sebelumnya kita mohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, dalam Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, dalam masa pandemi ini yang begitu mencekam, biarlah Tuhan sukacita kami Tuhan boleh melalui firman kebenaran, kami boleh dikuatkan, kami boleh dikenyangkan. Tuhan berkati setiap doa syafaat yang akan kami naikkan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Buka mata hati pikiran kami. Ampuni kami Tuhan, agar kami boleh dilayakkan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amang Inang yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan kisah 17 ayat 16 sampai dengan 31. Paulus di Athena. Saya ringkas saja bacaannya pada ayat yang penting. Di ayat 16 mengatakan, sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya, karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Ayat 29, karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Ya, demikian sebagian daripada firman Tuhan bacaan kita pada malam ini sesuai dengan teks Alkitab kita. Bacaan Alkitab kita. Di sini Paulus pada kisah para rasul, dia melakukan penginjilan ke ujung bumi. Itu dalam konteks pemahaman masa kisah rasul-rasul. Dia pergi ke arah Yunani. Ya, dia pertama dia pergi ke arah ke Filipi, penginjilan di sana selama 1 bulan, kemudian dikejar di sana, pergi ke Berea, dan dikejar di sana, dan dia pergi ke Athena. Sementara temannya Silas dan Timotius masih tinggal di sana, dan Paulus menanti. Itulah keadaan pada saat yang di ayat 16 yang kita baca ini. Jadi sementara Paulus menantikan mereka di Athena, dilihat, diamati. Dia bukan tidak tunggu diam, tapi dia mengamati perilaku. Dia sangat sedih hatinya karena melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala, buatan tangan manusia yang dipuja dan diidolakan. Ya, puja dan diidolakan, itu yang dilihat kesedihan hatinya. Kemudian karena di rumah ibadah dia bertukar pikiran ya dengan orang-orang Yahudi yang takut akan Tuhan, masih satu visi ya. Tapi juga di pasar dia setiap hari dengan orang-orang dijumpai. Jadi pemberitaan itu selalu dia manfaatkan dari waktu-waktu dalam waktu-waktu tunggunya. Nah, kemudian para ahli ataupun orang-orang ahli pikir di Athena ya bersoal jawab dengan dia. Jadi diskusi. Orang Athena ini sangat pintar dan terbuka. Dia selalu ingin pada hal-hal yang baru. Dikiranya yang diajarkan oleh Paulus itu adalah mengajarkan dewa yang asing yang dikenalkan. Padahal ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Itu yang diajarkan oleh Paulus.
Nah, ini yang kita lihat di sini, bahwa karena dia diundang, kemudian dikatakan boleh, mereka mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru yang kau ajarkan ini? Ya, inilah pintu masuk ketika melakukan masuk di dalam penginjilan. Kalau sama seperti kalau di dalam kan, kata ingin mendengarkan bolehkah saya bercerita ya tentang kabar baik kepadamu gitu ya. Nah, begitu. Nah, tipikal daripada orang-orang pintar, dia selalu ingin tahu. Beda dengan orang yang bodoh dan bebal, ya. Kalau di Mazmur katakan orang bodoh tidak akan mengetahui dan orang bebal tidak akan mengerti. Jadi diajarin apapun dia kalau sudah mentok dia tidak itunya. Tapi kalau orang Yunani ini ya ingin tahunya besar, ya keingin tahuannya itu sangat besar. Dan di sanalah ada peluang ya. Mereka itu tidak punya waktu sebetulnya untuk sesuatu yang sudah diketahui, tetapi dia ingin untuk hal-hal yang baru. Dia sangat suka, ya. Orang asing tinggal di situ sangat suka menghabiskan waktu senggang mereka mendengar berbicara tentang hal-hal yang baru. Saya punya kabar baik untuk kamu, ya. Maukah kau mendengarkannya? Nah, itu visi daripada yang biasa kita lakukan itu. Paulus dia pergi, eh, berdiri di atas Areopagus. Dia bilang, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah. Ya, dia tidak berkonflik. Dia tidak mau mengatakan bahwa walaupun itu salah, dia tidak katakan salah. Kamu sangat beribadah. Jadi tetap dalam posisi bahwa dia menghargai untuk sementara dalam tanda kutip, ya. Tapi ibadahnya kepada dewa-dewa. Itu ibadah yang tunjukkannya. Jadi dia berjalan lihat barang yang disukai. Kalau kita itu kan datang ke rumah, dilihat apa yang hiasan aksesoris yang paling banyak yang dia sukainya, entah itu olahraga, foto-foto dan sebagainya. Paulus lakukan itu. Dia dilihat ketika jalan-jalan itu, dilihatnya kepada Allah yang tidak dikenal. Ya. Ini kata kuncinya, pintu masuknya. Katakan, apa yang kamu sembah kalau kamu tidak kenal? Itulah yang kuberitakan. Yang kamu tidak kenal itulah yang akan aku beritakan kepadamu. Justru kamu tidak kenal itu, ya. Dengar baik-baik. Gitu itu kalau istilahnya orang Manado. Nah, Allah yang telah menjadikan bumi, Allah menjadikan segala isinya. Tuhan Allah langit dan bumi penciptanya, ya. Paulus menunjukkan kontras. Satu kontrasnya, tidak diam dalam kuil buatan tangan manusia. Ini juga kata kunci supaya mereka menyadari bahwa Allah yang pencipta itu bukan nggak cuma sekecil itu. Dia tinggal di kuil di buatan tangan manusia, ya. Nah, mereka tidak perlu bantuan dari manusia. Nah, kadang kalau kita lihat di agama sebelah gitu kan, orang radikal membela Allah terlalu kecil bagi orang kita. Kalau kita bicara membela Allah, justru Allah yang membela kita. Ya, ini yang pemahaman semacam ini yang sering kita hadapi dengan orang-orang yang tidak tahu dan orang yang tidak mau mengerti, atau istilahnya orang bodoh dan orang bebal, ya. Dia nggak kurang apa-apa. Justru dia yang kasih hidup kita, justru dia yang kasih nafas kita, justru dia yang memberikan segala sesuatu kepada semua orang. Itu yang dikatakan oleh Paulus di depan Areopagus itu. Sebab dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, ya. Ini satu kata kunci lagi. Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Jadi pujangganya mereka sendiri pun sudah mengatakan bahwa Allah itu ada dan Allah itu hidup. Nah, sebab kita ini juga sama dari keturunan Allah.
Tetapi Allah yang hidup, yang justru ya Allah yang dikenal ini, Paulus mengaitkan perkataan pujangga ini. Sehingga dia tidak tertolak, justru semakin orang itu semakin ingin tahu maksud apanya, yang ingin diceritakannya. Nah, kita berasal dari keturunan Allah. Ya, kita tidak boleh berpikir ini secara tidak langsung Paulus mengatakan kamu salah, tidak demikian. Tapi dia sebetulnya secara langsung menyalahkan dia, tapi dengan perkataan halus, kamu jangan pikir bahwa keadaan ilahi itu seperti emas, seperti perak, batu, kesenian, keahlian manusia. Tidak, tidak seperti itu. Nah, jadi Allah menyingkapkan kebodohan, ya, itu zaman dulu, katanya kan, masa kebodohan itu sudah dilupakan Allah waktu orang Israel, ya, Musa pergi naik ke Gunung Sinai, mereka menyembah emas buatan lembu yang dari emas. Itu zaman dulu. Masa sekarang masih hidup seperti seperti cara zaman dulu sih, gitu ya. Berubahlah. Ini yang dikatakan. Kalau dulu sudah Allah tidak suka, berubah, ya. Sekarang dia ini menyuruh semua orang di seluruh dunia bertobat dari dosa-dosa mereka. Kalau orang di masa sekarang, di masa pandemi di seluruh dunia, orang-orang berobat dari COVID-nya. Tapi dikatakan di seluruh dunia ini supaya bertobat dari dosa-dosanya, ya. Karena apa? Karena pada waktunya nanti, ya, supaya kamu yakin bahwa akan ada pengadilan. Ini yang justru tetapan, dan itu konsepnya juga sama mereka. Nah, sekarang pertanyaannya bagi kita. Ini kan mereka mengidolakan dewa-dewa. Bagaimana dengan idola kita pada masa kini? Ya, bagaimana dengan uang, bagaimana dengan ketenaran, dia status yang lebih tinggi, derajat yang tinggi, properti yang banyak, ya. Begitu. Itu dewa-dewa modern, sehingga fokus semua orang kepada menuju mendapatkan itu. Dan juga menjadi pertanyaan kita, di mana letaknya Hagabeon, Hasangapon, Hamoraon? Ini karena ini bukan ruang diskusi. Ya, nanti kita diskusi kita ini pada hari Kamis yang akan datang. Ini pending sementara. Tapi lihatlah poin-poin yang disebutkan ini, ya. Kebanyakan orang bersikap mendua, ya. Dalam decision making proses itu, pengambilan keputusan, ya, bagaimana dia membuat keputusan, karena sehingga dia ada trade off, istilahnya, mau di sini mau di sana, ya. Menyembah Allah iya, mendewakan uang juga iya, ya. Mencari status, mencari ketenaran, mencari derajat, itu juga iya, ya. Hanya Allah di dalam Yesus yang disembah dan dipuji. Itu yang diagungkan dan dimuliakan. Fokus pada Allah saja, jangan diduakan. Ya, itulah pesan-pesan kita di dalam ini, dari bacaan kita tadi terhadap pelayanan Paulus, yang untuk manfaat bagaimana dia memberitakan Injil, tapi juga bagi kita bagaimana kita mengidolakan sesuatu yang menurut kita kadang seperti biasa saja. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang sudah kami dengar. Biarlah Tuhan Yesus, kami boleh mempertanyakan diri kami di dalam melihat realita kehidupan, terhadap kehidupan keseharian kami. Apa yang menjadi fokus yang diidolakan di dalam kehidupan kami. Demikian juga Tuhan di sekitar kami. Itu juga menjadi bagian daripada kepedulian kami untuk juga ikut serta di dalam pekabaran Injil sebagaimana yang Paulus sudah lakukan sampai ke ujung dunia. Terima kasih Bapa. Biarlah pembelajaran ini juga menjadi bagian daripada pekerjaan kami, daripada beban tugas tanggung jawab kami. Nama Tuhan dipuji dalam Yesus Kristus. Amin.